bahwa jika terjadi fitnah akhir zaman, beruzlahlah ke tempat sepi, hutan, tempat yang tidak ada orang di sana. Lah dia buat perumahan ramai. Ya, itu karena tidak bergerak dengan qalbu, tapi dengan ra'yu. Jadi musuhnya Al-Mahdi siapakah nanti? Ra'yu. Ra'yu itu menjadikan akal intelektual segala-galanya. Akal doang ya. Nanti jadi akal-akalan. Ya. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ternyata dia bukan pembawa akal-akalnya, maka berani kemudian mengkritisi sosok yang sudah sangat mapan di kalangan ahli hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Ini sensitif sekali. Benarlah kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi tadi, gak mungkin akidah yang bening bercampur dengan yang kotor, gak mungkin. Contohnya di sini nanti nih, kelompok yang ra'yu, cocok lagi, mereka ada yang ya, tapi gak mancung-mancung amat gitu. Yamla'ul arda qista. Ini dia. Jadi setelah nanti Dajjal kalah, kan sekarang pembahasannya itu ya, setelah Dajjal kalah, yamla'ul arda qista. Dia akan memenuhi bumi dengan qista. Apa arti qista? Keseimbangan. Wa'adla, keadilan. Semua orang pengen keadilan kan? Sekarang banyak yang menurut kita gak adil. Kenapa? Karena kita dapat persepsi dari YouTube, dari berita. Persepsi itu yang membuat kita tidak mengatakan tidak adil, tapi ada kelompok lain mengatakan adil. Karena dia baca persepsi yang lain. Jadi jangan-jangan persepsi kita yang mengatakan adil tidak adil. Kalau nanti tidak ada persepsi, semuanya objektif. Kama muliat jawran wa zulma. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Yamliku sab'a sinin, menguasai selama 7 tahun.
Di hadis yang lain 8, di hadis yang lain 9. Maka saya mengambil yang 9 tahun. 9 tahun. Masih ingat Dajjal berapa hari di bumi? 1 hari sama dengan 365 hari setahun. Gak usah khawatir, nanti Allah ganti. Setahun, bukan setahun, sehari bersama Al-Mahdi. Nanti hanya dengan setahun. Hitung aja tuh, 965 kali 365. Rasanya ribuan tahun, rasanya. Tetap hitungannya 9 tahun. Itu kenapa? Karena farhan, karena sangat bahagia. Kenapa bersama terasa? Karena tersiksa. Jadi dua nih waktu. Ada waktu yang membuat kita terasa lama, itu karena tersiksa. Ada yang karena saking bahagianya. Nanti di zaman itu, di pendek cerita kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu gak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, kasihlah ke orang-orang yang gak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini bagaimana? Nanti tidak ada turun hujan, tanaman gak ada tumbuh. Duit bisa dimakan gak? Duit di bank bisa dicairkan gak? Mumpung masih bisa berbagilah sekarang. Sebelum berbagi tidak ada. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas tuh nanti dibuka semua. Jadi gak ada orang, kita mau ngasih duit tuh, orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia gak miskin lagi. Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan, ada orang fakir miskin berbagi. Ada yang punya pesantren, gak mesti Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran. Baik dia khidmah aqidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan yang ngafalin bacaan. Semuanya ahlul Quran. Kan semua ilmu itu dari Al-Quran. Ya, apalagi kalau dia hafal Quran plus ilmu-ilmunya. Ntar lagi, Pak. Di sini berapa tahun di hadisnya? 6 tahun. Nah, ini kita tunjukkan. Semoga nih ketemu di setelah ini hadis yang menunjukkan 9 tahun, ya. Nah, di sini ada. Fayal asinin. Lalu Imam Mahdi tinggal selama 10 tahun. Qala Abu Dawud, qala ba'dun an Hisham ni rawi, Nabi mengatakan tis'a sinin, 9 tahun. Jadi itu riwayat. Nah, saya mana? 9, Pak. Yuk kita pilih yang enak, Pak. Ngomong Hisham. Hisham itu adalah Amirul Mu'min fil hadis. Ya, Amir dalam ilmu hadis ini dituliskan oleh sebagian ahli riwayat. Hadis ini diperkuat oleh setelahnya dan sebelumnya. Maka hadisnya walaupun ini ada yang nulisnya dhaif, tapi dia sudah menjadi hasan. Hadis ini sudah hasan. Kenapa? Karena ada teknik-teknik untuk hadis. Nanti saya cerita ba'da Isya Allah. Ya, nanti sahih. Kapan hadis disebut sahih? Jangan asal ngomong-ngomong doang sahih. Kan emang sahih kan Ar-Razi nggak bisa terima. Di sini coba lihat. Nah, mal harta dibagi di tengah manusia dengan sunnah. Berarti sebelum itu terjadi, sunnah pernah tegak secara utuh. Maka jangan paksa sekarang kita harus gitu. Tenang aja, sabar-sabar dulu lah.
Rasulullah 13 tahun, kemudian sampai di Madinah beliau tak sampai satu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 tahun. 13 tambah 8. 21. Ini kita bakal nunggu nggak nyampe sampai 21 tahun. Tenang aja. Jadi awal pandemi tahun berapa? Kita kena dampaknya 2020. Ya nggak nyampe. Paling-paling umur Nabi di Mekah. Umur Nabi di Mekah 13 segitu kita nunggu. Kalau mau kita memunasabahkan sallallahu alaihi wasallam. Mau sabar nggak? Ya. Kenapa saya nyebutnya sekitar 13? Karena semua yang terjadi pada Rasulullah itu akan berulang sekarang. Itu disebut ismu. Nama, keturunan apa, tanda-tandanya, kejadian padanya itu sama seperti aku. Mirip persis, nggak jauh-jauh beda. Ya. Ini kata Bapak Saudara makan Allah, maka kita sekarang tidak akan memaksa orang untuk melakukan syariat. Ya. Nggak akan kita paksa. Siapa yang mau, ayo. Nggak mau, nggak ada paksa. Jangankan itu, ya. Orang untuk sudah beragama Islam, ya, sudah ikut mazhab Al-Sunnah, kita nggak paksa dia bermazhab. Nggak mau bermazhab, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti, ya. Hal yang mau saya sampaikan sebelum kita sholat, ya. Ini ada yang jawab, ya? Iya, oke. Saya difitnah oleh beberapa orang mengatakan dongeng tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu saya pernah menyampaikan akan terjadi suatu masa berperang itu bukanlah senjata biasa. Tapi persis seperti Ahlul Badar itu, mereka berperang tidak hanya dikuatkan oleh senjata, tapi dikuatkan oleh para malaikat. Di hadis Imam Muslim, nanti kalau sempat saya tunjukin nanti pada Isya, dikatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ketika kami hendak memukulkan tombak atau pedang kami, tiba-tiba sudah terjungkal, kami mendengar bunyi yang sangat deras. Itu sahabat nanya, wahai Rasulullah, itu siapa? Mengabarkan itu malaikat muqarrabin, turun sekitar 70 orang, tapi membersamai kalian. Itu hadis Muslim loh, Pak. Yang tadi itu hadis Bukhari. Doanya tuh, yang mengatakan jangan-jangan dia pada ingkar sunnah, ingkar sunnah Nabi, para manhajnya sunnah. Sekarang latihan panah, tapi nggak bisa ngalahin Dajjal pakai panah. Nggak dengan panah. Kalau bisa, aja jadi Imam Mahdinya, ya. Nggak bisa. Dajjal itu sangat sakti sekali, sangat hebat sekali. Dia tahan hujan, nah itulah puncaknya. Dia bisa menghidup mati. Sebenarnya itu bukan orang yang dihidupkan, tapi syaitan yang menyerupakan manusia. Di situ dia serupakan, dia bangkit lagi. Karena semua. Dan kuatkan dengan maka ya. Tapi sabar ya. Ini ya. Ketika